Oke, sebelumnya kita sudah membuat yaitu teori bagaimana mengenai persamaan dasar akuntansi. Jadi seperti yang sudah saya janjikan, di part 2 kita akan membuat yaitu contoh soal mengenai persamaan dasar akuntansi, dan di sini kita sudah membuat beberapa transaksi. Dan di sini akan kita bahas secara satu persatu. Oke, yang pertama, pada tanggal 1 Agustus 2014, perusahaan Exaudi Sorting melakukan transaksi pertama, yaitu menginvestasikan uang tunai sebesar 25 juta. Dan ini dicatat sebagai modal awal. Nah, jelas kita ketahui di sini akan bertambah, yaitu yang pertama 25 juta pada kas dan juga bertambah 25 juta pada modal. Dan di sini di keterangan kita akan membuat yaitu modal awal. Nah, transaksi yang kedua yaitu tanggal 1 Agustus 2014, Exaudi Sorting membeli sebuah peralatan sebesar 5 juta. Dan ini dilakukan secara tunai. Kalau kita membeli sebuah peralatan dengan secara tunai, otomatis kas kita akan berkurang. Berarti kas kita akan berkurang 5 juta dan peralatan kita akan bertambah 5 juta. Tetapi di modal awal tetap yaitu 25 juta. Untuk transaksi berikutnya yaitu tanggal 5 Agustus, Exaudi Sorting memberi peralatan seharga 2 juta secara kredit. Nah, di sini bisa kita analisa bahwasanya pembeliannya secara kredit, berarti yang bertambah adalah utang usaha. Jadi di sini yang bertambah yang pertama yaitu adalah 2 juta rupiah dengan utang usaha 2 juta dan modal tetap 25 juta. Jadi modal atau saldo awal kita yaitu adalah pada kas 20 juta, pada peralatan menjadi 7 juta dan utang usaha kita menjadi 2 juta. Dan untuk modal itu 25 juta. Jadi di sini bisa kita lihat untuk saldo kita yaitu di angka posisi 27 juta. Oke. Jadi untuk transaksi yang berikutnya itu pada tanggal 10 Agustus, Exaudi Sorting menerima uang tunai dari langganan atas jasa servis. Nah, penerimaan berarti yang di sini bisa kita analisis ada pendapatan. Berarti kalau ada pendapatan berarti di sini kas kita akan bertambah sebesar 600.000 rupiah dan di sini akan bertambah di modal 600.000 rupiah. Di peralatan akan kosong, di utang usaha juga akan kosong. Jadi saldo awal kita atau saldo kita di posisi sekarang yaitu untuk di kas yaitu 20.600.000, yaitu untuk di peralatan tetap di angka 7 juta dan di angka atau di utang usaha atau kewajiban kita adalah tetap 2 juta rupiah. Dan untuk di modal atau di bagian modal kita itu adalah posisinya menjadi 25.600.000 rupiah. Jadi saldo kita di posisi sekarang yaitu adalah 27 juta. Di posisi kewajiban tambah modal kita juga 27.600.000. Oke? Untuk di tanggal 10. Oke, kita lanjutkan transaksi yang selanjutnya itu pada tanggal 17. Pada tanggal 17 yaitu Exaudi Sorting membayar gaji, berarti ada pengeluaran, membayar beban. Nah, di sini bisa kita analisa ada pengeluaran. Kalau ada pengeluaran berarti kas kita akan berkurang. Jadi di sini kas kita akan berkurang sebesar yaitu 500.000 rupiah untuk biaya beban gaji. Dan di sini untuk peralatan kosong dan untuk di kewajiban atau utang usaha kosong dan untuk di modal kita yaitu adalah berkurang sebesar 500.000 rupiah. Jadi saldo akhir kita posisi pada tanggal 17 yaitu 20 juta rupiah 100.000 dan peralatan kita tetap di angka 7 juta. Dan untuk kewajiban atau utang kita tetap di angka 2 juta. Untuk saldo di modal kita yaitu sebesar 25.100.000. Jadi bisa kita lihat untuk saldo kita di posisi sekarang yaitu di aktiva kita sebesar 27.100.000. Begitu juga di kewajiban tambah modal kita yaitu 27.100.000. Oke, kita lanjut ke transaksi tanggal 25. Pada tanggal 25 Exaudi Sorting mengambil uang perusahaan sebagai kebutuhan pribadi. Nah, ini dicatat sebagai prive
atau kebutuhan pribadi. Berarti di saat ada pengambilan modal, pengambilan kebutuhan pribadi, berarti kas kita akan berkurang. Berarti di sini kas akan berkurang sebesar 300.000 ya. 300.000. Jadi di sini akan berkurang kas kita yaitu sebesar 300.000 untuk di peralatan kosong, untuk di kewajiban atau utang kosong. Nah, untuk di modal akan berkurang sebesar 300.000. Jadi saldo akhir kita pada tanggal 25 yaitu adalah sebesar 19.800. Dan untuk peralatan kita tetap di angka 7 juta. Dan untuk di utang atau kewajiban kita itu tetap di angka 2 juta rupiah. Untuk di modal tetap ada pengurangan sebesar 300.000, berarti saldo kita di sini adalah untuk di modal kita bisa kita lihat menjadi angka kita atau saldo kita itu sebesar 24.800 karena ini dikurangi dengan kebutuhan pribadi. Nah, kita lanjut untuk pada tanggal 29. Untuk pada tanggal 29 itu ada transaksi membayar utang kepada kreditur. Berarti utang kita yang pada tanggal 5 ada sebesar 2 juta, tetapi sini dari Exodus Shooting membayar sebesar 1.500.000. Berarti kas kita akan berkurang. Kas kita berkurang sebesar 1.500.000. Dan peralatan kita itu tetap di 7 juta atau dengan kosong. Nanti di saldo akhir kita akan kita catat sebesar 7 juta. Tetapi yang berkurang itu adalah utang usaha kita sebesar 1.500.000. Berarti utang kita itu sisanya adalah 500.000. Nah, di sini untuk di modal kita tetap 24.800. 24.800. Nah, jadi saldo akhir kita adalah sebesar 18.300. Oke. Jadi untuk di posisi peralatan tetap 7 juta. Untuk utang kita itu sisanya 500.000. 500.000 dan untuk di saldo modal kita sebesar 24.800. Nah, jadi bisa kita lihat saldo di modal kita itu sekarang di posisi 24.800. Jadi untuk saldo akhir kita semuanya atau totalnya adalah itu sebesar 25.300. Begitu juga di posisi kewajiban kita yaitu 25.300. Oke, mungkin sampai di sini untuk mengenai contoh soal kita. Mudah-mudahan bisa dipahami.